Halo anak-anak semua, ini merupakan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk kelompok auditori. Jadi karena kelompok auditori ini punya gaya belajar yang cenderung mendengarkan, maka LKPD ini dibuat versi audionya, seperti itu. Nah, sama seperti LKPD untuk kelompok lainnya, LKPD ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk kegiatan, ada tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan dengan berdiskusi, dan yang terakhir ada glosarium dan juga daftar pustaka. Oke, bagian pertama ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini adalah agar kalian dapat menganalisis dampak penggunaan energi terhadap kehidupan beserta solusinya. Untuk petunjuk kegiatan, pertama kalian perlu menuliskan identitas secara lengkap. Jadi ya, di bagian cover ini ada kotak untuk menulis nama kelompok. Nama kelompok ini ditulis sesuai gaya belajarnya. Berarti kalau kalian ditulisnya nama kelompok auditori. Kemudian nama anggota kelompok ditulis dengan nama lengkap. Oke? Oke, selanjutnya itu ada eh, perintah bahwa kegiatan itu harus dilakukan secara berkelompok. Oke, kemudian kalian melakukan kegiatan sesuai dengan langkah kerja pada LKPD, diskusikanlah dan jawablah pertanyaan dengan cermat bersama kelompok. Jadi harapan Miss kalian saling berkolaborasi antar anggota kelompok. Dan yang terakhir, kalian mengumpulkan tugas berupa hasil karya sesuai dengan gaya belajar setiap kelompok. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya sama ya nanti dengan hasil karyanya, tapi kalian tetap menuliskan jawaban di lembar kerja kemudian membuat hasil karyanya sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Untuk visual dia membuat poster, untuk auditori membuat rekaman suara, dan untuk kinestetik itu melakukan atau membuat fragmen atau drama singkat seperti itu. Nah, kita masuk ke tugas 1, yaitu menganalisis masalah. Di sini kalian perlu membaca 2 buah wacana dan menyaksikan 1 buah video. Wacana pertama berjudul Preferensi Konsumsi Masyarakat Terhadap Energi Terbarukan yang ditulis oleh Nurul Khairiyah. Akhir-akhir ini kelangkaan bahan bakar minyak mulai dirasakan oleh masyarakat. Permintaan akan energi tak terbarukan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah populasi serta aktivitas industri. Sedangkan untuk jumlah persediaan minyak di negara kita semakin menipis. Salah satu bahan bakar yang banyak digunakan adalah bahan bakar minyak. Selain harganya yang mulai melambung dan tidak stabil, juga mengalami krisis cadangan karena minyak merupakan bahan bakar yang tidak dapat terbarui. Krisis energi yang pada akhirnya membuat harga energi itu sendiri semakin melambung, dan hal ini sangat membuat masyarakat semakin merasa terbebani, terutama BBM yang digunakan secara luas oleh semua lapisan masyarakat. Tanpa adanya dukungan pasokan energi yang mencukupi, laju pertumbuhan ekonomi nasional akan terhambat. Selain memprioritaskan pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah mendiversifikasikan penggunaan energi sumber energi yang belum termanfaatkan secara maksimal. Kemudian wacana kedua berjudul Penggunaan Energi dan Pemanasan Global yang ditulis oleh Agus Sugiono. Sektor energi merupakan sektor yang penting di Indonesia karena selain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga sebagai komoditi ekspor. Tetapi pertumbuhan perekonomian ini juga dapat membawa dampak yang negatif bagi sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah. Dampak negatif tersebut dapat berupa pencemaran sebagai akibat dari limbah padat, limbah cair, dan polutan akibat emisi dari pembakaran energi fosil seperti partikel SO2, NOx, dan karbon dioksida. Sekarang perhatikan gambar atau tabel di bawah ini. Nah, tabel di bawah ini berisikan emisi dari beberapa polutan dan limbah cair. Contohnya, emisi dari SO2 yang akan mengakibatkan masalah pada saluran pernapasan, radang paru-paru menahun. Kemudian,
SO2 ini juga mengakibatkan hujan asam yang dapat merusak lingkungan danau, sungai, dan juga hutan, serta dapat mengganggu jarak pandang. Kemudian, emisi dari NOx itu dapat mengganggu saluran pernapasan, mengakibatkan hujan asam, dan menipisnya lapisan ozon yang mengakibatkan kerusakan hutan. Kemudian, emisi partikel debu ini dapat mengakibatkan iritasi pada mata dan tenggorokan, bronkitis, dan kerusakan saluran pernapasan, serta mengganggu jarak pandang. Nah, untuk emisi CO2 ini mungkin memang tidak berpengaruh secara langsung ya dengan kesehatan, tapi CO2 ini mengakibatkan pemanasan global dan merusak ekosistem. Oke, itu wacana 1 dan wacana 2. Selanjutnya, kalian perlu menonton video ya di bawah ini dengan cara men-scan QR code-nya. Silahkan skip video audio LKPD ini untuk menonton video yang sudah dilampirkan pada LKPD. Oke, jika kalian sudah menonton video dan membaca dua wacana di atas, silahkan jawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya, boleh kalian jawab dengan rekaman suara atau boleh juga ditulis pada lembar kerja yang sudah diberikan. Oke, pertanyaan pertama, apa permasalahan yang dibahas pada kedua artikel di atas? Pertanyaan kedua, apa permasalahan yang dibahas pada video di atas? Jadi, pertanyaan pertama tuh yang dibahas pada artikel, sedangkan pertanyaan kedua tuh yang dibahas pada video. Oke, kemudian tugas kedua. Tugas kedua ini kalian akan menjadi ilmuwan di bidang energi. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, selain fosil, dapatkah kamu menyebutkan sumber energi yang tak terbarukan lainnya yang banyak digunakan oleh manusia? Pertanyaan kedua, apakah kegunaan energi tersebut bagi kehidupan? Pertanyaan ketiga, apakah energi tersebut memberikan dampak bagi kehidupan? Coba jelaskan secara singkat. Pertanyaan keempat, dapatkah energi tersebut digantikan dengan energi lain? Mengapa? Tugas ketiga adalah membuat hasil karya. Terdapat 5 instruksi tugas. Pertama, buatlah karya yang berisi penggunaan salah satu sumber energi. Ya, salah satu sumber energi atau energi. Jadi kalian pilih satu saja energinya, kemudian tulis dampaknya terhadap kehidupan beserta solusinya. Dalam karya tersebut haruslah memuat yang pertama, ya tadi jenis energi yang digunakan itu apa? Apakah dia minyak bumi, gas bumi, atau energi matahari? Kemudian, berikan deskripsi singkat mengenai energi tersebut. Juga tulis apakah energi tersebut termasuk energi yang tak terbarukan atau terbarukan. Kemudian yang keempat, kegunaan dari energi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dampak penggunaan energi tersebut terhadap kehidupan. Dan yang terakhir, solusi dari dampak penggunaan energi tersebut. Itu instruksi pertama. Instruksi kedua, setiap kelompok. Instruksi yang kedua, setiap kelompok membuat karya dengan format yang berbeda-beda. Untuk kelompok auditori, kalian membuat rekaman suara, ya, jadi tidak perlu menggunakan visual seperti ini. Kalian bisa menggunakan rekaman suara saja. Nanti ketika presentasi ya diputar di saat kalian presentasi seperti itu. Kemudian untuk kelompok visual itu membuat poster dan kelompok kinestetik itu membuat naskah fragmen atau drama singkat tentang penggunaan energi dan memerankannya secara langsung di depan kelas. Nah, jika sudah, unggah hasil karyamu ke Google Classroom. Jadi, nanti hasil rekaman suaranya itu silahkan kelompok auditori unggah ke Google Classroom. Boleh dalam bentuk file atau dalam bentuk link, seperti itu. Kemudian yang keempat, sajikanlah hasil karyamu secara kelompok di depan kelas. Berarti nanti kelompok auditori menyajikan hasil karyanya dengan memutar rekaman suara. Dan yang kelima, jangan lupa untuk memberikan tanggapan baik berupa pertanyaan maupun saran kepada kelompok yang sedang menyajikan hasil karya. Oke, tugas 1, 2, dan 3 sudah selesai. Good job.
You did it. Selamat, kamu sudah belajar fisika materi penggunaan energi. Jika masih ada bingung dengan beberapa istilah, di sini ada glosarium, kalian bisa baca ya. Atau kalau mau cari materi secara lebih mendalam, di sini ada daftar pustakanya. Oke, good luck dan congratulations, good job.